Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai alat ukur jaringan komputer dan sistem telekomunikasi. Baiklah Ananda, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, melalui diskusi kelompok, tayangan video, buku panduan, slide presentasi dan penjelasan dari guru, peserta didik dapat memahami pengertian dan parameter alat ukur pada jaringan komputer dan sistem telekomunikasi. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, tayangan video, buku panduan, dan slide presentasi, serta penjelasan dari guru, peserta didik dapat menganalisis jenis alat ukur pada jaringan komputer dan sistem telekomunikasi. Sekarang kita akan masuk ke alat ukur listrik. Nah, apa itu alat ukur listrik? Alat ukur listrik adalah perkakas atau alat yang digunakan untuk mengukur besaran-besaran listrik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai besaran apa saja yang dapat diukur oleh alat ukur listrik. Pertama, hambatan listrik. Kedua, tegangan listrik. 3, kuat arus listrik. 4, beda potensial listrik. Dan yang kelima, daya listrik. Nah, selanjutnya parameter alat ukur pada listrik. Yang pertama, ada ketepatan akurasi. Kedua, ketelitian. Ketiga, resolusi. Dan yang keempat, kepekaan. Ketepatan menyatakan seberapa tepat angka yang terbaca pada alat ukur dengan nilai besaran berdasarkan teori yang diukur. Sedangkan ketelitian adalah menyatakan seberapa dekat nilai bacaan alat ukur jika digunakan untuk mengukur suatu besaran berulang-ulang. Sedangkan resolusi merupakan perubahan terkecil nilai besaran listrik yang dapat ditanggapi atau diukur oleh alat ukur. Dan kepekaan merupakan perbandingan kecepatan penunjukan hasil pengukuran atau tanggapan alat ukur terhadap perubahan yang sedang diukur. Selanjutnya kita masuk ke ketidakpastian hasil pengukuran. Nah, di sini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ketidakpastian hasil pengukuran tunggal, di mana pengukuran ini hanya dilakukan satu kali saja. Apapun alasannya, hasil pembacaan skala yang dapat diketahui dengan pasti adalah hanya sampai kepada terkecilnya saja. Selebihnya adalah hanya terkaan atau taksiran saja. Hal ini bersifat sangat subjektif sehingga pantas jika diragukan. Dan yang kedua, ketidakpastian hasil pengukuran yang berulang. Ini berdasarkan nilai rata-rata, simpangan terhadap nilai rata-rata, serta pengukuran ini dilakukan secara berulang. Nah, sekarang kita akan masuk ke jenis alat ukur jaringan komputer dan telekomunikasi. Pertama, itu ada alat ukur yang namanya ampermeter, di mana ampermeter ini digunakan untuk mengukur kuat arus listrik DC maupun AC. Ampermeter biasanya dipasang berderet dengan elemen listrik. Bentuk alat ampermeter adalah seperti gambar yang tertera pada slide presentasi ini. Alat yang selanjutnya adalah voltmeter. Voltmeter adalah alat atau perkakas untuk mengukur besar tegangan listrik dalam suatu rangkaian listrik. Voltmeter ini disusun secara paralel terhadap letak komponen yang diukur dalam rangkaian. Alat ini terdiri dari 3 buah lempengan lembaga yang terpasang pada sebuah bakelite dan dirangkai dalam sebuah tabung kaca ataupun plastik. Alat yang ketiga yaitu ohmmeter. Ohmmeter adalah alat
untuk mengukur hambatan listrik, yaitu daya untuk menahan mengalirnya arus listrik dalam suatu konduktor. Alat selanjutnya yaitu multitester analog atau digital. Alat ini berguna untuk mengukur listrik yang sering dikenal sebagai VOAM, volt, ohm, dan ampere, yang dapat mengukur tegangan yaitu voltmeter, hambatan, ohmmeter, dan arus, disebut juga ampermeter. Ada dua kategori multimeter, yaitu multimeter digital atau DMM, digital multimeter, di mana ini digunakan untuk yang baru dan lebih akurat hasil pengukurannya. Dan yang kedua yaitu multimeter analog, di mana masing-masing kategori dapat mengukur listrik AC maupun listrik DC. Selanjutnya ada yang namanya oskiloskop, di mana alat ini digunakan untuk mengukur elektronika yang berfungsi memproyeksikan bentuk sinyal listrik agar dapat dilihat dan dipelajari. Osiloskop ini dilengkapi dengan tabung sinar katode, di mana peranti pemancar elektron memproyeksikan sorotan elektron ke layar tabung sinyal katode. Nah, sorotan elektron inilah yang akan membekas pada layar. Alat selanjutnya yaitu spektrum analyzer. Ini memiliki fungsi utama untuk mengukur sinyal transmisi dalam dunia komunikasi satelit. Alat ini sering digunakan untuk pointing antena, yaitu mengarahkan antena parabola ke satelit yang akan digunakan. Dengan memanfaatkan alat ukur ini, akan memudahkan seorang teknisi dalam menentukan apakah antena sudah mengarah ke satelit dengan benar. Alat selanjutnya dinamakan dengan OTDR atau Optical Time Domain Reflectometer. Alat ini merupakan salah satu perangkat yang digunakan dalam pengujian performansi kabel serat optik, memungkinkan sebuah link diukur dari salah satu ujung saja. Selanjutnya dinamakan dengan OPM, yaitu Optical Power Meter. Alat ini disebut juga pengukur daya optik atau penguji OPM. OPM merupakan instrumen pengujian yang berfungsi untuk mengukur secara akurat kekuatan peralatan serat optik atau kekuatan sinyal optik yang melewati kabel serat. Dinamakan dengan LAN tester, di mana ini merupakan alat yang digunakan untuk mengecek koneksi sambungan kabel LAN RJ45 dan RJ11. Alat ini dilengkapi dengan lampu indikator, tombol pengatur kecepatan, serta baterai dan kantong kecil. Alat cek kabelan ini sudah komplit dengan penerangan indikator pencahayaan, knop pengatur laju pengecekan, dan baterai juga saku kecil. Sebenarnya tidak hanya jaringan LAN saja, tetapi LAN tester juga dapat mendeteksi kerusakan dan malfungsi pada semua jaringan, terutama yang menggunakan kabel jaringan LAN, di mana menggunakan konektor RJ45. Alhamdulillah Ananda, inilah materi kita pada kali ini, yaitu mengenai alat ukur jaringan komputer dan sistem telekomunikasi. Nah, untuk materi selanjutnya, kita akan membahas mengenai bagaimana cara penggunaan alat ukur yang sudah Ibu jelaskan tadi. Silakan disimak video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.